Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini, saya akan praktek mengolah data menggunakan software Lisrel. Jadi kasus pada video kali ini adalah kasus second order, ada melibatkan variabel mediasi. Oke, kita langsung lihat modelnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini model penelitian yang akan kita run. Jadi, dari sini terdapat 4 variabel, ya, variabel. Terdapat 4 variabel. Yang pertama adalah variabel HR practice. Kemudian yang kedua adalah variabel ini perceived organizational support. Yang ketiga adalah job embeddedness atau JS. Yang keempat adalah turnover intention TI. Nah, teman-teman pernah dengar nggak istilah namanya variabel eksogen dan endogen? Nah, jadi variabel eksogen itu jika variabelnya anak panahnya itu keluar. Tidak ada anak panah masuk, yang ada anak panahnya keluar. Nah, contohnya si HR practice dan post itu merupakan variabel eksogen. Kenapa? Karena kalau kita lihat panahnya keluar. Tidak ada anak panah yang masuk ke dalam. Tidak ada anak panah masuk yang menuju HR practice. Tidak ada anak panah yang masuk ke post. Tapi kalau dia job embeddedness dan TI turnover intention itu merupakan variabel eksogen. Kenapa? Karena pada job embeddedness ada anak panah masuk. Dari siapa? Dari HR practice dan post. Nah, makanya JE ini job embeddedness ini endogen. Ini endogen ya, endogen. Begitu juga turnover intention ini juga merupakan variabel endogen karena ada anak panah yang masuk dari HR practice, dari job sama post. Sehingga kalau pada proses perhitungannya nanti ada nilai namanya nilai R-square. Nah, jadi nilai R-square itu untuk si variabel endogen. Kalau ini nggak ada nilai R-square-nya. Oke. Nah, kita langsung lihat datanya. Datanya itu ada 250 baris ya, teman-teman. Ada 250 baris. Nah, di sini kita bisa lihat pada HRP, teman-teman bisa lihat pada HR practice itu terdapat 12 item atau indikator. Ya, ada 12 yang kuning. Kemudian pada post ya, variabel post. Tadi post itu kepanjangannya perceived organizational support. Pada post ini ternyata dia second order. Jadi post itu diukur menggunakan 3 dimensi. Dimensinya apa? Dimensinya yang pertama saya buat si finance, B si career, C si adjustment. Nah, ini dia. Jadi post ini merupakan variabel laten bersifat second order dia. Dia second order, dia diukur 2 kali atau 2 tahap. Ya, ini dia 2 tahap. Oke, jadi finance ini dia memiliki 4 item atau indikator. Siapa? Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Karir itu memiliki 5 item. Siap? Pos 5, pos 5, pos 6, kemudian pos 7, pos 8, dan pos 9. Begitu juga adjustment dia ada 5. Adjustment dia ada 5.
Ya kan ya. Nah, jadi post ini merupakan variabel laten bersifat second order. Jadi pertama dia diukur, tahap yang pertama ini tahap yang pertama, itu first order. Tahap yang kedua baru dimensinya, makanya dia second order. Sementara HR practice sama post dia first order, satu kali tahapan aja untuk ngebentuk skor atau ngebentuk variabel HR practice post. Begitu juga pada JE tadi kepanjangannya ini job embeddedness ini first order dia. Ini variabel laten ya sifatnya first order. Ya, memiliki berapa indikator? 7 item indikator. Kemudian pada turnover itu juga first order memiliki 3 item. Nah, ini dia. Jadi di sini kalau kita lihat yang first order, jadi variabel yang first order, siapa variabel yang first order? Kita tulis ya. Jadi variabel yang first order satu si ini HRP, 2 si finance, ya itu yang first order, 2 finance, 3 karir, 4 adjustment, 5 JE, 6 TI. Inilah dia yang variabel yang first order. Sementara variabel yang second order adalah si postnya. Nah, itu dia. Jadi nanti pengujiannya ada pengujian validitas dan reliabilitas untuk first order. Jadi nanti ada pengujian validitas dan reliabilitas untuk first ordernya. Nanti ada pengujian validitas dan reliabilitas untuk second order. Ya, ini menggunakan metode namanya CFA. Confirmatory Factor Analysis. Itulah dia nanti. Nanti kita praktek menggunakan list rel ya. Seperti itu. Dah. Jadi datanya udah paham lah ya. HRP ada 12 indikator. Post itu memiliki 3 dimensi, finance, karir, adjustment, masing-masing dimensi juga punya indikatornya. JE ada 7 item indikator, TI ada 3. Nah, kemudian dari data ini teman-teman, nih skala datanya. Ini skala datanya. Skala datanya itu dari 1 sampai 7. Ya. 1 sampai 7 atau 6 sampai 7. Jadi paling tinggi 7, paling rendah 1. Ya bisa juga 1 sampai 5. Ya tergantung penelitian teman-teman mau menggunakan skala yang mana. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, dari data semua ini, kemudian teman-teman pindahkan data itu ke dalam SPSS. Nih. Jadi, data Excel ini ya, saya pindahkan nih ke SPSS, saya simpan namanya data. Ya, ini kita buka dulu. Nah, datanya dipindahkan dulu ke dalam SPSS. Nah, ini dia datanya. HRP-nya ada 12, postnya ada 14, JE-nya ada 7, TI-nya ada 3. Nah, ini datanya udah dipindahin. Nah, ketika sudah dipindahkan, teman-teman ini yang paling penting. Kadang sering error, teman-teman mesti paham mengenai path, jalur. Jalur di mana file tempat kita bekerja. Jadi, saya bekerja di list rel, di folder 2023_Juni_2_list_rel_second_order. Nah, jadi lokasi saya kerja, ini harus teman-teman harus paham di sini karena sering error. Dia mengabaikan ini. Saya bekerja di D menuju folder list rel, menuju ke folder 2023 Juni 2 list rel second order. Nah, kita bekerjanya di sini. Nah, nanti ini berguna ketika kita dalam penulisan sintaks kode list rel. Nah, kemudian kita jalankan list relnya. Oke.
jaringan listriknya. Nah, kemudian kita import data yang SPSS tadi, kita import. Kemudian kita cari ya, listrel ini dia. Kita cari data SPSS-nya, nih. Kita pilih data, pilih open. Nah, ini dia. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian pilih data, pilih define variable. Ini kita blok semuanya. Pilih variable type, continuous, apply to all, pilih OK, pilih OK. Jangan lupa di save. Kemudian pilih statistik, pilih output option, save to variable. Di sini buat data covariant ya. Data titik covariant. Kalau di sini namanya bebas, mau data, mau terserah. Saya buat data titik cov. Cov ini covariant. Kemudian pilih OK. Maka teman-teman terbentuklah data covariant tadi. Mana dia ya? Data, ini dia. Jadi sebenarnya ini isinya itu matriks covariant ini dia. Nah, ini dia. Ini data.cov. Data covariant. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita buka. Nih, tempat kita bekerja tuh di D listrel 2023 _Juni _2 _listrel terus. Ini dia. Kita pilih file. Tunggu, saya copy dulu alamatnya. Ini penting, saya copy. Nanti diminta nih. Saya pindahkan dulu di sini. Ini alamatnya. File, open. Saya buka kode listrel. Saya sudah menyediakan kode listrel second ordernya. Nah, ini dia. Nah, pertama di bagian observe variable. Di bagian ini teman-teman masukkan semua nama-nama indikatornya. Jadi semua nama di sini dari HRP 1 sampai TI 3 itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, dia. Nah, di bagian ini covariant matrix from file ini kita ubah namanya. Ini udah kita siapin namanya, kita copy. Ini kita hapus ya. Sampai sini. Nah, dia. Kemudian data. Nah, itu dia, data.cov. Kemudian nama variabelnya ada HRP, ada fin, ada car, adjustment, ADJ, JE, TI, sama POS. Ini dia namanya. Jumlah sampelnya 250. Nah, kemudian mulai kita definisikan HRP itu ada 12 indikator, ya kan? Itu dia. Finance itu ada 4, dari 1 sampai 4. Karir ada 5, dari pos 5 sampai pos 9. Ini dia. ADJ itu dia adjustment, ada 5 indikator dari pos 10 sampai pos 14. Ini dia. Nah, untuk untuk pos itu kan ini dia. Untuk pos itu indikatornya dimensinya finance, karir, adjustment. Ya kan? Pos itu indikatornya fins, car, adjustment. Ini seperti ini kodenya, saya buat satu. Kadang kalau nggak dibuat satu dia error nanti. Saya buat satu. Untuk JE ada 7, untuk TI ada TI ada 3. Nah, kemudian baru kita lihat gambarnya nih. Nah, ini dia. Kita bisa lihat gambar di sini. Jadi di sini untuk JE sama dengan endogennya JE sama dengan HRP tambah POS. Jadi maksudnya itu dari HRP POS menuju JE. Nah, ini dia. Kemudian untuk TI-nya, siapa yang menuju ke TI? HRP. Siapa yang menuju ke TI? Si JE juga menuju ke TI. Siapa lagi yang menuju ke TI? Si POS-nya. Nah, itu cara bacanya. Siapa yang menuju ke JE? Si HRP. Siapa yang menuju ke JE? POS. Nah, ini dia. Jadi dibuat seperti ini dia. Nah, ini dia. Kemudian kita atur kodenya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Kemudian pilih save, pilih gambar orang lari, run. Maka akan muncul hasilnya seperti ini dia. Ya. Kita bisa atur desimalnya di bagian selection. Saya pingin 4 angka di belakang koma juga bisa. Saya juga bisa zoom. Ya, seperti ini. Kemudian ya, kita bisa ganti standardize-nya seperti itu dia. Oke, kita langsung aja interpretasi di sini. Interpretasinya di sini. Nah, ini dia.
Pertama kita mau melakukan pengujian namanya validitas dan reliabilitas. Nama lainnya itu measurement model, pengujian model pengukuran, measurement model atau model pengukuran, yaitu isinya kira-kira validitas, reliabilitas. Jadi untuk validitas bisa melihat nilai SLF, Standardized Loading Factor. Atau bisa kita lihat nanti AV-nya, Average Variance Extract. Untuk reliabilitas bisa melihat nilai namanya Construct Reliability atau CR. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari validitas SLF itu dikatakan valid kalau dia di atas 0,5. Kalau reliabilitas dikatakan reliable jika di atas 0,7. Kan? Untuk AV dikatakan valid kalau di atas 0,5 ya, AVE. Ini rumusnya. Nanti kita coba praktekin hitung. Nah, sekarang tadi ingat yang untuk first order. First order siapa aja? Ini dia. HRP, Finance sampai TI. Nah, HRP, Finance, Car, ADJ, JE, TI. Nah, ini dia. Jadi ini ditampilkan nilai standardized loading faktornya. Ya, validitas untuk masing-masing indikator. Semuanya kita lihat sudah di atas 0,5 ya. Aduh, di atas 0,5 nih. Berarti sudah valid ya. Dari mana sih nilai-nilai ini? Nah, ini dia. HRP 1 0,937. Kita lihat dari sini aja. Di bagian teman-teman menuju ke bagian bentar ya. Completely. Ada nggak bagian? Nah, ini dia. Sorry. Di bagian completely. Nah, ini completely. Saya geser dulu di sini. Nah, di bagian completely standardized solution. Contohnya nih, pada kita lihat aja di sini. Di sini misalkan HRP 1 nilainya 0,937. Mana HRP 1? Nah, ini dia. 0,937. Untuk HRP 2 0,825. Sama nggak? HRP 2 0,825. Sama. Untuk HRP 3 0,920. HRP 3. Kalau dibulatkan dia menjadi 0,920. HRP 4 0,928. 0,928 HRP 4. Nah, sama ya. Oke dia. Jadi dari situ kita ngambil nilai standardized loading faktornya. Kemudian nah untuk second ordernya kita lihat VIN 0,814, CAR 0,709, ADJ 0,748. Dari mana VIN 0,814? Kita lihat yang second ordernya 0,814 VIN ya. Kita cari dulu ya. Kayaknya di atas ya. Nah, ini dia. VIN ya. Standardized. VIN 0,814. CAR 0,710. CAR 0,710. Pas nggak? Ya kan? 709 dibulatin ya. Oh ya. 709 pas. ADJ 0,747. Itu 748. Oke. Sama ya, ini dia. Oke. Nah, jadi teman-teman udah bisa dilihat bahwa baik first order maupun second order dari sisi validitas SLF-nya, standardized loading faktornya, udah valid. Nah, sekarang teman-teman harus menghitung AVE sama CR. Nah, teman-teman, untuk menghitung AVE sama CR, teman-teman tuh harus menggunakan rumus yang tadi, ini ringkasan perhitungannya. Jadi di sini ada SLF. Di sini ada error. Dari mana SLF-nya udah tahu tadi kan, udah saya jelasin. Errornya dari mana? 0,122, 0,319. Dari mana errornya? HRP 1 errornya 0,122. Diambil dari mana? Sini dia. HRP 1, ini dia, mana dia? Ini dia, 0,122. HRP 2 error. Jadi theta delta itu errornya. Error untuk HRP 2 0,319. Sama nggak 319? Sama kan? HRP 3 errornya berapa? 0,154. Nah, sama ya. Jadi teman-teman untuk menghitung AVE sama CR, teman-teman harus tahu nilai errornya, harus diketik. SLF kuadrat ini tinggal dikuadratin. 0,937 kuadrat. Ini 0,825 kuadrat. Nah, setelah didapat ketiga ini teman-teman nanti jumlahin HRP
Ini penjumlahan dari standardized loading faktornya. Ini dijumlahin sum. Kemudian errornya juga dijumlahin, nih dijumlahin, dapatlah 2,397. SLF kuadratnya juga dijumlahin. Nah, ini dia. Begitu juga untuk fin, car, ADJ, JE, TI, pos. Nah, setelah dari itulah baru kita dapat menghitung AVE-nya. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gini. Nah, jadi kita gunain rumusnya. Kan tadi rumusnya udah ada. Rumusnya di atas sini. Nah, ini dia. AVE SLF kuadrat jumlahnya ya dibagi SLF kuadrat tambah errornya. Jadi di sini sama dengan ini dibagi buka kurung SLF kuadratnya tambah si errornya. Nah, dia 0,8. Tarik ke bawah aja. Nah, kalau untuk CR-nya ini rumusnya CR-nya. Nah, ini dia. SLF jumlah SLF dikuadratin ya. Gitu kan? Berarti kita lihat di sini sama dengan yang SLF dikuadratin dibagi SLF dikuadratin tambah errornya. Dapatlah ini dia. Nah, dia. Sama nggak? Kita cek coba ya di sini. Di bawahnya. Nah, nih 0,800, 0,980, 0,877, 0,966 sama. Nah, jadi kita bisa lihat AVE-nya sudah di atas 0,5, udah valid. CR-nya juga sudah di atas 0,7. Berarti dia udah valid dan reliable. Begitu juga untuk second order-nya sama. Standar loading faktornya nih errornya. Dari mana errornya? 0,337 itu. Berarti kita lihat errornya ke bawah mungkin ya. 0,337 kayaknya di sana di atas tadi ya. 0,337. Nah, ini dia. 0, nih regression errornya. Ini dia. Ini errornya. Jadi di bagian sini errornya ya. Karnya 0,4975, ADJ errornya 0,4413. Ya kan? Mana dia? Nah, ini dia 4413 441. Ini karnya 0,498. Ya, 4975 dibulatkan 0,498. Oke, udah dapat semua, sudah lolos semua. AVE-nya di atas 0,5, CR-nya di atas 0,7. Nah, baru goodness of fit model, pengujian kecocokan model secara keseluruhan. Nah, kalau ini sih ada banyak sebenarnya, tapi kita nggak usah ambil semuanya. 5 aja udah cukup. Nggak usah semuanya. Pusing nih. Memang di referensi bilang ada yang bilang 1 juga boleh sih. Tapi saya ambil 5 aja lah, udah cukup. Atau 3 juga boleh. Nah, saya ambil nilai p-value-nya. P-value-nya 0,2935. Dan, nah ini dia. Di atas 0,05 berarti sudah fit, modelnya fit. RMCA 0,011 RMCA-nya. Nah, ini dia. Di bawah 0,1 udah fit, modelnya fit. CFI 0,9969 CFI. Nah, ini dia. 9964 ya, CFI 9964. Oke. NFI 99578. Oke, sudah modelnya. Jadi model yang dibangun, model yang dibuat itu modelnya dengan datanya itu sudah fit. Fit. Dan mantap. Baru kita masuk ke dalam pengujian hipotesis, ya. Kita lihat yang dihipotesiskan. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini hipotesisnya, teman-teman. Jadi dia berharap HR practice itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap JS. Nah, itu harapan dia. Yang kedua, harapan dia POS, perceived organizational support, berpengaruh positif dan signifikan terhadap JS. Nah, kemudian yang ketiga, HRP, ya, HR practice itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TI, itu harapannya. Yang keempat, job embeddedness berpengaruh negatif dan signifikan TI. Yang kelima, harapannya adalah POS
berpengaruh negatif dan signifikan juga terhadap TI. Nah, itu harapannya. Harapan yang keenam itu mediasinya. Ini namanya pengaruh langsung. Lagi pengaruh nggak langsungnya, mediasi. Atau mediasi. Diharapkan JS, Job Embeddedness, itu signifikan sebagai pemediasi hubungan antara HR practice terhadap turnover intention. Tuh, mediasi. Kemudian yang keenam hipotesisnya. Yang ketujuh diharapkan job embeddedness signifikan sebagai pemediasi hubungan antara pos terhadap. Nah, inilah jadi total hipotesisnya ada 7 sebenarnya di sini. Kan, itu dia. Oke, kita langsung cek aja hasilnya. Di bagian struktural aja. Cari struktural ada nggak ya? Udah disediakan kok di strukturalnya. Kita cek ke bawah dulu ya. Nah, ini dia. Kita cek di bagian struktural. Nah, nih. Structural equation. Dah, kita ambil yang ini aja. Kita print screen aja dulu ya. Kita buka Word baru. Nah, oke. Nah, ini kan dapat hasilnya. Kita potong dulu aja. Untuk interpretasi. Yuk. Nah, ini dia. Dah, dapat ya. Oke. Jadi ada dua persamaan struktural. Yang pertama JE sama dengan 0.3441 HRP tambah 0.4507 POS. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua TI sama dengan min 0.2979 JE kurang 0.1638 HRP kurang 0.2767 POS. Nah, dia. Oke, kita coba artiin yang pertama. Udah dapat hasil yang pertama. Yang pertama hasilnya HRP berpengaruh positif dan signifikan terhadap JE dengan nilai koefisien jalur berapa? Nilainya positif dia. 0,3441 positif dan T statistik atau statistik T boleh sih. T statistik aja. T statistik nilainya berapa? Ini dimutlakkan. 5.3334. Ambil yang di bawah. Yang ini yang kurung ini namanya standard error. Di atas 1.96. Nah, jadi dia berpengaruh positif dan signifikan karena T statistiknya mutlak itu jadi dianggap positif. Yang kedua, hasil yang kedua gimana? Yang kedua, tunggu ya. Yang kedua itu POS berpengaruh positif dan signifikan terhadap JE. Nilai koefisien jalurnya berapa? 0,4507 ya kan? Dan T statistiknya 4.9935. Ambil yang ini. Nah, T statistiknya. Oke, nah sekarang yang persamaan kedua. Yang kedua, JE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap si TI dengan nilai koefisien jalur berapa nilainya? Negatif 0.2979. Kemudian dan T statistik berapa T statistiknya? Min 4.4877. Oh, sebentar ya, baterainya habis. Oke, kita lanjut lagi lah. Tadi baterainya habis. Min 4.4877 di atas 1.96. Jadi T96. Jadi JE berpengaruh negatif terhadap TI karena nilai koefisien jalurnya negatif dia.
min 0,2979. Oke, yang keempat, si HRP, ini kan, HRP berpengaruh negatif dan signifikan juga terhadap si TI dengan nilai koefisien jalurnya itu negatif 0,1638 dan T statistiknya ini dia min 2,6028 di atas 1,96. Begitu juga dengan posnya juga signifikan. Oke, 5 hipotesis diterima. Baru gimana dengan hasil mediasinya? Tadi kan ada hipotesis mediasinya. Mana dia ya? Nih 6 sama 7. Ayo ma bro, sedikit lagi. Oke bro, bentar ya bro. Kopi. Kita lihat aja di bagian indirect-nya kan ada indirect. Dapat kan nih indirect effect. Nih kita ambil aja print screen. Oke, kita print screen di bagian indirect-nya. Kita potong dulu, kita crop ya. Ini dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, tuh dia. Dapat kan? Jadi, pengaruh tidak langsung HRP terhadap TI melalui siapa? Melalui JE. Kan JE kan di tengah-tengah kan? Ya, JE di tengah-tengah. Pengaruh tidak langsung HRP melalui JE itu berapa? Adalah negatif 0,1025, gitu kan? Itu dia. Dari mana sih angka itu? Dikaliin sih sebenarnya, dikaliin. Bener, saya feeling aja, coba ya. Kalau kita kaliin ini HRP ke JE ya, kita lihat di sini kalau dia HRP ke JE berapa nilainya? HRP ke JE 0,3441 kan. Kemudian dari JE ke TI itu berapa? JE ke TI negatif 0,2979. Nah, coba kita kaliin. Oke, kita ke bawahkan. Kan tadi dari mana? Kita kaliin 0,3441 dikali negatif 0,2979. Coba hitung pakai kalkulator kalian ya. Nah, dia. Kita hitung sendiri aja lah. 0,3441 dikali negatif ya, anggap ini negatif 0, ini negatif 2979 berapa dapatnya? Kan sama kan, tuh kan, nih kita copy biar pas tuh, sama nggak ini dengan ini? Kan sama, dari situ dia dapatnya nih ya. Oke, udah diketahui apa ya, JE signifikan memediasi hubungan antara HRP dan si TI-nya. Dengan nilai T statistik mutlain min 3,4550 di atas 1,96. Mediasinya terjawab. Begitu juga POS juga memediasi. JE signifikan memediasi hubungan antara POS dan TI karena nilainya ini, nilai T-nya min 3 tuh dimutlakkan 3,4647 lebih besar daripada 1,96. Hipotesisnya diterima semua. Alhamdulillah. Ya, begitulah cara prakteknya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.